Halo teman-teman, kembali lagi sama aku Eni Sandrina. Pada video kali ini aku akan men-sharingkan dan juga memberitahu pada teman-teman mengenai konsep keperawatan kritis. Tapi sebelum itu jangan lupa buat teman-teman untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari keperawatan kritis. Keperawatan sendiri adalah diagnosa dan juga respon-respon manusia terhadap masalah kesehatan baik aktual maupun potensial. Kritis sendiri adalah penilaian dan evaluasi secara cermat dan hati-hati terhadap suatu kondisi krusial dalam rangka mencari penyelesaian ataupun jalan keluar. Dan pada intinya, keperawatan kritis atau kritikal adalah suatu bidang yang memerlukan perawatan pasien yang berkualitas tinggi dan juga komprehensif. Nah, selanjutnya yaitu ada peran dan fungsi dari perawat kritis. Peran perawat kritis dalam pengembangannya memiliki lingkup yang spesifik dalam pemberian asuhan keperawatan. Nah, adapun peran perawat pada keperawatan kritis ini yaitu ada sebagai manajer ruangan, perawat edukator, pemberi askap kritis, dan juga advokasi pasien dan juga keluarganya. Nah, dalam peran perawat kritis ini dapat juga dilakukan pada area dalam dan juga luar keperawatan atau inside and external scope. Di antaranya sebagai konsultan, advanced praktik, trauma, emergency, critical care outreach, ICU, resection, dan juga penelitian. Nah, adapun EBN dari keperawatan kritis ini. Peran perawat dalam membuat keputusan secara klinis sangat penting dan juga efektif, kemudian juga tepat waktu, serta sesuai sebagai tanggapan dalam pelayanan kesehatan. Nah, misalnya apa yang perlu dikaji pada pasien dan juga intervensi apa yang paling tepat nantinya akan diberikan kepada si klien kita. Nah, EBN perawatan yang bisa dilakukan salah satu contohnya pada pasien PPOK yang telah dirawat sebanyak 3 kali dalam sebuah trakit ini karena kesulitan untuk bernafas. Dengan menit alat oksigen inilah pasien tidak merasakan sesak dan dapat memperlancar saluran pernapasan pasien tadi. Nah, EBN yang dapat dilakukan pada pasien PPOK ini, kita dapat memasang alat oksigen tersebut supaya memperlancar si siklus pernapasan pasien dan tidak sesak lagi. Nah, adapun end of life dari keperawatan kritis. Nah, end of life sendiri diberikan pada pasien yang menjelang ajal atau fase kritis dengan menerapkan teori peaceful end of life, di mana pada teori ini mencakup konsep persiapan yang baik dalam menghadapi kematian. Pasien terlantar dalam kondisi kritis yang memasuki fase end of life sering dirawat di IGD. Kondisi tanpa ada keluarga yang mendampingi dan lingkungan IGD yang sibuk serta bising menjadi hambatan perawatan end of life. Perawatan pasien terlantar dalam tahap end of life membutuhkan penanganan yang bertujuan memberikan rasa nyaman, ketenangan, serta kedekatan dukungan sosial. Perawatan end of life lebih berfokus pada perawatan suportif. Nah, sedangkan dukungan spiritual tidak dapat diberikan di IGD karena karakteristik lingkungan yang sibuk dan juga lebih memprioritaskan pasien kritis itu sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu ada efek kondisi kritis bagi pasien dan keluarga, meliputi psikososial dan juga bagaimana sih edukasinya. Nah, efek yang ditimbulkan pada kondisi kritis ini yaitu ada psikososial. Nah, pada psikososial ini pasien akan merasa dia tuh distress psikososial yang kemudiannya akan mengalami kecemasan terhadap trauma dan juga stigma masyarakat yang dapat memicu si pasien mengalami penyakit kritis itu. Selanjutnya, edukasi yang dapat dilakukan ini yaitu menjelaskan kondisi pasien dengan menggunakan komunikasi yang baik dan libatkan perawatan paliatif. Nah, perawatan paliatif ini tidak lupa diikut sertakan karena sangat penting ya teman-teman. Nah, selanjutnya adapun efek kritis yang dapat terjadi bagi keluarga. Nah, antara lain psikososialnya itu di sini keluarga akan mengalami distress psikososial juga. Selanjutnya edukasi yang dapat dilakukan yaitu memberikan fasilitas kepada keluarga
tim kesehatan, dan pasien juga bisa berkomunikasi menggunakan video. Nah, baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep keperawatan kritis. Jika teman-teman ingin menyanggah atau ingin menambahkan sedikit materi yang mungkin teman-teman yang lain udah tahu, bisa ditambahkan di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Terima kasih. Nantikan video aku berikutnya. Bye.